Shalom, selamat malam Bapak Ibu Saudara Jemaat Mesbah Doa. Dimanapun berada pada malam hari ini, mari kita mau sama-sama datang untuk kita sama-sama menyembah Tuhan. Kita mau siapkan menit-menit ke depan, kita mau fokus, kita mau menikmati hadirat Tuhan pada malam hari ini. Biar hadirat Tuhan memenuhi setiap kita dimanapun kita berada. Karena saya percaya di dalam hadirat Tuhan ada kesembuhan. Di dalam hadirat Tuhan ada pemulihan. Mari kita sama-sama berdoa. Tuhan Yesus, kami bersyukur buat malam hari ini. Jikalau kami masih diberikan kesempatan untuk kami boleh datang menghadap tahta-Mu yang kudus. Terima kasih Tuhan buat anugerah kasih setia Tuhan yang sungguh nyata di dalam kehidupan setiap kami. Malam hari ini kami mau menikmati Tuhan secara pribadi. Bukan karena rutinitas, tetapi kami mau Tuhan di dalam setiap keseharian kami menikmati selalu kasih-Mu ya Tuhan. Menikmati hadirat-Mu. Karena kami percaya saat kami berada di dalam hadirat-Mu ada satu kekuatan yang baru yang Tuhan nyatakan. Terima kasih Bapa Surga. Terima kasih Tuhan Yesus. Biar segala pujian, hormat, kemuliaan hanya bagi nama-Mu ya Tuhan. Kami datang malam hari ini dengan pujian penyembahan kami. Mari kita sama-sama sembah Dia. Mari kita datang dengan ucapan syukur. Mari nyatakan syukur-Mu kepada Tuhan malam hari ini. Tuhan terima kasih. Terima kasih Yesus. Kami bersyukur kepadamu. Kami bersyukur Bapa. Engkau sungguh baik. Segala pujian bagimu, segala hormat hanya bagi nama-Mu Tuhan. Segalanya segala pujian syukur bagimu. Kau hadir dalam hidupku. Kini ku datang sujud di hadapan-Mu, memuji-Mu, menyembah-Mu, Yesus, ku menyembah-Mu. Segala pujian syukur, segala pujian syukur bagimu. Kau hadir dalam hidup kami ya Tuhan. Hidupku kini kami datang sujud di hadapan-Mu ya Tuhan. Di hadapan-Mu memuji-Mu, menyembah-Mu, menyembah-Mu. Yesus, kami sembah Engkau ya Tuhan. Menyembah-Mu, segala pujian dan syukur hanya bagi-Mu. Syukur bagi-Mu. Kau hadir dalam hidupku. Kini kami datang sujud di hadapan-Mu ya Tuhan. Di hadapan-Mu memuji-Mu, menyembah-Mu ya Tuhan. Menyembah-Mu Yesus, ku menyembah-Mu. Mari lebih lagi. Segala pujian syukur bagimu.
hadir, Kau hadir dalam hidupku. Kini ku datang sujud di hadapan-Mu, memuji-Mu ya Tuhan, memuji-Mu, menyembah-Mu, Yesus, ku menyembah-Mu. Kami sembah Engkau ya Tuhan, segala pujian hormat hanya bagi-Mu Yesus. Kau yang layak disembah, Kau yang layak disembah Yesus. Segala pujian syukur bagi-Mu. Engkau hadir di dalam hidup kami ya Tuhan, dalam hidupku. Kini kami datang sujud menyembah-Mu ya Yesus, di hadapan-Mu, memuji-Mu, menyembah-Mu, Yesus, ku menyembah-Mu. Segala pujian hanya bagi-Mu. Oh Yesus, syukur bagi-Mu. Kau hadir dalam hidup kami, Kau hadir dalam hidupku. Kini kami datang sujud menyembah-Mu ya Tuhan, di hadapan-Mu, memuji-Mu, menyembah-Mu, Yesus, ku menyembah-Mu. Oh, kami sembah Engkau. Mari datang padanya malam hari ini. Biarlah hadirat-Mu memenuhi setiap kami ya Tuhan. Biarlah kuasa-Mu ya Tuhan Kau nyatakan atas setiap kami ya Tuhan Yesus. Oh Tuhan, kami datang menyembah-Mu, kami datang menyembah-Mu Yesus. Dengan segenap hati kami datang menyembah. Kami mau selalu bersyukur di dalam segala hal. Terima kasih. Kami mau selalu bersyukur di dalam segala kondisi kami. Terima kasih Tuhan. Ku mau selalu bersyukur, selalu bersyukur. Kau Tuhan yang setia, yang selalu menopang. Ku mau selalu bersyukur, selalu bersyukur, selalu bersyukur. Kau Bapakku yang setia, Kau Bapakku yang setia. Ku mau selalu bersyukur. Mari bersyukur pada Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Kau Tuhan yang setia, yang selalu menopang. Ku mau selalu bersyukur. Mari bersyukur. Kami mau bersyukur ya Tuhan. Kau Bapakku yang setia. Ku mau selalu
Bapa yang setia. Kau Tuhan yang Terima setia, kasih ya Tuhan yang selalu menopang. Ku mau selalu bersyukur, selalu bersyukur. Engkau Bapakku yang Kau setia, Bapakku yang setia. Mari bersyukur lebih lagi. Selalu bersyukur, selalu bersyukur. Kau Tuhan yang tak pernah meninggalkan kami. yang setia, Oh Yesus, yang selalu menopang. Ku mau selalu bersyukur, selalu bersyukur. Kau Bapakku yang setia. Kau Tuhan yang setia, datang bersyukur. yang tak pernah tinggalkan kami. Kami mau selalu bersyukur Tuhan Kebaikan di dalam segala kondisi kami. Kami mau mengucap syukur. Haleluya. Oh Bapa Terima yang kasih baik, Tuhan. terima kasih. Ku mau selalu bersyukur, selalu bersyukur. Mari naikkan pujian ini Tuhan yang dengan segenap setia, hati. yang selalu Naikkan ucapan menopang. syukurmu pada Tuhan. Ku mau selalu Terima kasih, bersyukur, terima kasih Tuhan Yesus. selalu bersyukur. Kau Bapa kami yang Kau setia. Bapakku yang Sekali lagi, setia. mari bersyukur, Ku bersyukur. mau selalu bersyukur, selalu bersyukur. Kau Tuhan yang setia, yang selalu menopang. Mari bersyukur Ku mau kepadanya. selalu bersyukur, Jesus. selalu bersyukur. Kau Bapakku yang setia, Lebih lagi bersyukur, selalu bersyukur, selalu bersyukur. Kau Tuhan yang Kau Tuhan yang setia, terima kasih Tuhan. yang selalu menopang. Ku mau selalu bersyukur, Kami mau bersyukur. selalu bersyukur. Oh Yesus, Kau Bapakku yang setia. Hati kami selalu bersyukur, Terima kasih, Tuhan, buat kasih setiamu. terima kasih Yesus. Buat kasih setiamu. Terima kasih Tuhan. Kami datang bersyukur. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Malam hari ini kami mau menikmati Terima kasih dan kasih. hadirat-Mu Tuhan. Dimanapun kami berada, kami percaya bahwa kuasa-Mu Terima kasih ya menggali, Tuhan. menjangkau setiap kami Tuhan. Sumber Haleluya. kekuatan kami. Sebab itu kami mau katakan, ku bersyukur Bapa Tuhan, ku bersyukur Tuhan, oh, Buat kasih setiamu di dalam hidupku. hati kami Ku bersyukur. bersyukur. Terima kasih Tuhan,
Tuhan, Tuhan, buat kasih setiamu di dalam hidupku. Ku bersyukur Bapa. terima kasih Tuhan. Ku bersyukur Tuhan, Oh, buat kasih setiamu di dalam hidupku. Ku bersyukur. mari naikkan pujianmu, nyatakan Ku bersyukur Bapa. setiap hari kami Ku nyatakan bersyukur sebab kasih setiamu tidak pernah berakhir Tuhan. Setiap hari kami mengalami kebaikan. buat kasih Setiap hari kami mengalami pertolongan setiamu Tuhan. di Terima dalam kasih. hidupku. Ku bersyukur Tuhan. Segala pujian, hormat dan kemuliaan bagimu Bapa. Terima kasih untuk setiap kebaikan yang kami terima sepanjang hari kami. Terima kasih untuk semua yang Tuhan perbuat atas hidup kami sampai hari ini. Terima kasih Tuhan. Oh, kami bersyukur. haleluya. Terima kasih Tuhan. Kami naikkan pujian kami sekali lagi kata. Ku bersyukur Bapa. Terima kasih Tuhan. Ku bersyukur Tuhan, buat kasih setiamu buat kasih setiamu sepanjang hidup kami Tuhan. di dalam Kami hidupku. mengalami kemurahan Ku Tuhan. bersyukur Terima kasih Bapa. Ku bersyukur Bapa. Ku bersyukur Tuhan, Amin. buat kasih setiamu di dalam hidupku. Ku bersyukur Bapa. Bapa, ku bersyukur Tuhan, Buat kasih setiamu di dalam hidupku. Ku bersyukur terima kasih Tuhan. Ku bersyukur Bapa. Setiap hari kami nyatakan Ku bersyukur Tuhan, terlalu baik bagiku. buat kasih Terima kasih setiamu Tuhan. di dalam Terima hidupku. kasih Bapa. Ku bersyukur Tuhan. Terima
Terima kasih Bapa, kami mengucap syukur buat malam ini Tuhan, Engkau yang kembali mengumpulkan kami di Mezbah Doa. Semua karena anugerah-Mu berbicara buat kami lewat kebenaran firman-Mu. Kami buka hati bagi firman Tuhan dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin, amin, amin. Iya, shalom Bapak Ibu, selamat malam, puji Tuhan. Kita berjumpa kembali di Mezbah Doa malam hari ini, dan sebelum melanjutkan bacaan firman Tuhan, saya akan bacakan kesaksian yang sudah masuk terlebih dahulu. Shalom Ibu Gembala Debbie Basir, puji Tuhan. Saya jemaat Mezbah Doa dan juga Mezbah Syukur dari tahun 2022 yang lalu. Saya mau bersaksi, sungguh Tuhan itu luar biasa, ajaib di dalam keluarga kami. Perkenalkan Bu, kami dari Papua. Saya mau bersaksi ketika anak kami melangkah untuk masuk tes polisi. Dan semua orang berkata, tidak mungkin bisa lolos kalau tidak menggunakan uang. Tetapi dengan iman dan pengharapan kami kepada Tuhan, ya, saya percaya Tuhan Yesus sanggup menolong anak kami melangkah untuk mengikuti tes di kabupaten. Dan puji Tuhan dia dinyatakan lolos untuk tes ke Polda. Setiap tes yang anak kami lalui di Polda, anak kami lulus. Dan ada begitu banyak yang berkata kepada kami, ya, siapa yang pegang anaknya? Kami dengan iman mengatakan Tuhan Yesus yang pegang anak kami. Kami tidak punya materi, tidak punya uang yang bisa kami andalkan. Tapi kami hanya mengandalkan Tuhan Yesus saja yang menjadi andalan bagi kami. Dan puji Tuhan, mujizat Tuhan nyata dalam kehidupan kami, Bu. Ya, beberapa waktu yang lalu anak saya sudah mendapat hasil dinyatakan lulus untuk mengikuti pendidikan Bintara selanjutnya, ya, dan ini semua karena pertolongan Tuhan. Terpujilah nama Tuhan. Terima kasih Bu Pendeta Debbie bersama dengan semua tim, ya, yang terus menerus menyampaikan firman Tuhan lewat Mezbah Doa dan Mezbah Syukur yang menguatkan setiap kami. Biarlah Tuhan Yesus terus memberkati Ibu bersama dengan keluarga dan juga seluruh tim yang ada. Tuhan memberkati. Amin, amin, amin. Dari Papua. Iya, puji Tuhan ya Bapak Ibu, memang tidak ada perkara yang mustahil bagi Tuhan ketika kita ini sungguh-sungguh mengandalkan Tuhan. Ya, sekalipun manusia berkata tidak mungkin, tidak bisa dan lain sebagainya, tetapi ya kita melihat bahwa orang yang mengandalkan Tuhan itu tidak akan pernah dibiarkan, ya. Dan Tuhan itu selalu mempunyai cara untuk menolong kita, ya, sekalipun orang berkata tidak mungkin dan lain sebagainya. Tapi ketika Tuhan yang pegang kendali maka semua menjadi mungkin. Bahkan ya di sini Ibu berkata bahwa orang-orang bertanya, siapa yang pegang anak saya, siapa yang pegang anaknya Bu di sana dan lain sebagainya. Dan Ibu menjawab, Tuhan Yesus yang pegang anak kami sehingga dia boleh diluluskan. Iya, tidak ada perkara yang mustahil bagi orang-orang yang sungguh-sungguh mengandalkan dan mengharapkan Tuhan. Iya, baik, kita akan melanjutkan firman Tuhan, ya, dan sekarang kita sudah sampai di Mazmur 119 dan ayat yang ke-51, ya. Mazmur 119 ayat 51 sekarang. Demikian firman Tuhan, orang-orang yang kurang ajar sangat mencemoohkan aku, tetapi aku tidak menyimpang dari Taurat-Mu, ya. Banyak orang-orang kurang ajar, saudara, memang di samping kita, di sekeliling kita. Pemazmur juga mengalami, dia berkata, orang-orang kurang ajar sangat mencemoohkan aku, tetapi aku tidak menyimpang dari Taurat-Mu. Ya, seringkali ketika kita ini berhadapan dengan orang-orang kurang ajar, ya, memang ya ketika ada orang-orang yang mencemoohkan kita, mengata-ngatai kita, bahkan menghakimi kita dengan ya apa ya semau-mau mereka sendiri, seringkali itu Tuhan izinkan terjadi. Ya, tetapi dalam segala hal itu seringkali kita juga terpancing, mau balas, mau begini, mau begitu. Tapi ya pemazmur berkata, sekalipun banyak orang kurang ajar yang mencemoohkan kita, tetapi biarlah kita jangan menyimpang dari Taurat Tuhan. Seringkali kita terpancing untuk kepahitan, untuk marah, untuk benci, untuk membalas yang jahat dengan yang jahat. Tapi firman Tuhan bilang, ya, pemazmur berkata, sekalipun orang kurang ajar mencemooh aku, menjelekan aku, memfitnah aku, bahkan menganiaya aku, tapi biarlah kita punya ketetapan hati untuk apa? Tidak menyimpang dari Taurat Tuhan. Artinya apa?
Ya, ketika iblis membujuk kita untuk kepahitan, untuk kecewa, jangan terpancing, justru sebaliknya dalam hati kita berkata, Tuhan aku mengampuni dia. Ya, ketika iblis mengingatkan kepada kita akan perlakuan orang-orang kurang ajar itu, perkatakan Tuhan aku mengampuni dia. Saya pun belajar memperkatakan itu saudara. Banyak orang-orang yang bahkan belum kenal kita sudah bisa mencemooh kita, memfitnah kita dan sebagainya. Ya, tapi ketika kita ingat perkatakan Tuhan aku memberkati dia. Itu artinya kita tidak menyimpang dari Taurat Tuhan. Ayat yang 52, aku ingat kepada hukum-hukummu yang dari dahulu kala, ya Tuhan, maka terhiburlah aku. Ya, ketika tekanan datang, pencobaan datang, cemoohan datang, bahkan orang-orang yang kurang ajar ya melakukan hal-hal yang mengintimidasi, merugikan kita, ya pemazmur berkata, kita ingat kepada hukum Tuhan, ya dan terhiburlah aku. Ya, jadi firman Tuhan itu menghibur saudara. Waktu keadaan kita galau, tertekan, kita lagi ada banyak masalah, pergumulan, ingatlah pada firman Tuhan, sebab firman Tuhan yang sanggup menghibur kita. Firman Tuhan tuh sanggup menguatkan, menghibur dikatakan, maka terhiburlah aku. Ayat 53, aku menjadi gusar terhadap orang-orang fasik yang meninggalkan Tauratmu. Ketetapan-ketetapanmu adalah nyanyian mazmur bagiku di rumah yang kudiami sebagai orang asing. Ya, pemazmur berkata dia menjadi gusar, saudara. Gusar tentang apa? Menjadi gusar terhadap orang-orang yang meninggalkan Taurat Tuhan. Seringkali kita pun jadi gusar. Artinya apa? Duh, ya kita memikirkan itu kok saudaraku dia meninggalkan Tuhan. Itu kok orang itu sahabat kita kok dia meninggalkan firman Tuhan. Aduh kok dia itu berani ya untuk melakukan dosa dan hidup jauh dari Tuhan. Seringkali kita pun gusar melihat orang-orang yang dengan berani melanggar firman Tuhan, yang dengan berani meninggalkan Tuhan, yang dengan berani meninggalkan Taurat Tuhan. Ya, tetapi biarlah kita mau selalu berkata saudara bahwa ya ketetapan Tuhan itu adalah nyanyian mazmur bagiku di rumah yang kudiami sebagai orang asing. Artinya apa? Dimanapun kita berada, di tempat manapun, biarlah firman Tuhan itu yang menjadi ketetapan dan nyanyian mazmur. Ya, ayat 55, pada waktu malam aku ingat kepada namamu ya Tuhan, aku hendak berpegang pada Tauratmu. Ya, pada malam hari saudara sebelum tidur ingat pada nama Tuhan. Ya, berpegang pada firman Tuhan, dengarkan firman Tuhan, bahkan ya renungkan firman Tuhan. Pada waktu malam dikatakan ya kita harus ingat kepada nama Tuhan. Makanya bersyukur ada mesbah doa setiap malam. Yang menjelang tidur kita sempatkan waktu untuk mendengarkan firman Tuhan. Ya biarlah kita selalu dikuatkan. Kenapa saudara? Karena pada waktu malam kita harus ingat kepada Tuhan. Ya sebelum tidur pun ingat Tuhan ampuni aku. Ampuni dosa-dosaku, aku mau tidur. Biarlah damai sejahtera-Mu Tuhan melimpahi ya. Ingat akan Tuhan bahkan pada waktu malam. Ayat 56, inilah yang kuperoleh bahwa aku memegang titah-titah-Mu. Ya, dan kita harus terus berpegang pada firman Tuhan, saudara. Ayat 57, bagianku ialah Taurat Tuhan. Bagianku ialah Tuhan. Aku telah berjanji untuk berpegang pada firman-firman-Mu. Ya, Tuhan menjadi bagian di hidup kita. Artinya apa? Sesuatu yang tidak mungkin terlepas. Tuhan menjadi bagian hidupku. Artinya apa? Apapun yang terjadi, Tuhan bagian dari hidup kita. Menjadi soulmate-nya kita, menjadi belahan jiwa kita Tuhan. Sehingga nggak bisa lagi terpisah. Ya, karena dia menjadi bagian kita dan kita berjanji untuk terus berpegang kepada firman Tuhan. Ya, ayo saudara jadikan firman Tuhan itu sebagai pegangan. Apapun masalah, persoalan, pergumulan kita, kalau kita menjadikan Tuhan firman-Nya sebagai pegangan hidup kita, maka kita akan tetap kuat ya. 58, aku memohon belas kasihan-Mu, dengan segenap hati kasihanilah aku sesuai dengan janji-Mu. Biarlah kita terus memohon kepada Tuhan untuk meminta belas kasihan dari Tuhan. Jangan mencari belas kasihan dari orang lain, jangan meminta belas kasihan dari pejabat, dari siapapun juga, tapi bilang kepada Tuhan, Tuhan kasihani kami. Ya, karena kami mau berpegang pada firman Tuhan. Kasihanilah aku sesuai dengan janji-Mu. Ayat 59,
Aku memikirkan jalan-jalan hidupku dan melangkahkan kakiku menuju peringatan-peringatanmu. Ya saudara, kita harus selalu memikirkan jalan hidup kita. Kenapa saudara? Karena jalan hidup kita ini akan lurus ketika kita ini berpegang pada firman Tuhan. Jalan hidup kita akan terasa lebih lagi luar biasa kalau kita menjadikan firman Tuhan itu menjadi tuntunan dalam hidup kita. Peringatan-peringatan Tuhan itu ya adalah eh, ada di dalam setiap jalan hidup kita, itu akan menjadikan kita itu luar biasa. Ayat 60, aku bersegera dan tidak berlambat-lambat untuk berpegang pada perintah-perintahmu. Ya, dan ayat 61 dikatakan, ya, tali-tali orang fasik membelit aku, tetapi Tauratmu tidak kulupakan. Sekalipun ya orang-orang fasik itu melilit kita dengan apapun saudara, tapi jangan pernah lupakan firman Tuhan. Ayat 62, tengah malam aku bangun untuk bersyukur kepadamu atas hukum-hukummu yang adil. Ya, jadi saya banyak mendengar orang-orang tuh bilang, saya nggak bisa tidur bu tengah malam, tahu-tahu terbangun. Ayo saudara, kalau engkau terbangun tengah malam nggak bisa tidur, belajarlah bersyukur pada Tuhan. Nyanyikan pujian kepada Tuhan, bahkan ya baca Alkitab ya. Ketika tengah malam dikatakan kita terbangun, bersyukur kepada Tuhan, dan hukum-hukum Tuhan itu adil dalam hidup kita. Ayat 63, aku bersekutu dengan semua orang yang takut kepadamu dan dengan orang-orang yang berpegang pada titah-titahmu. Biarlah kita terus bersekutu dengan orang-orang yang takut akan Tuhan ya, dan bukan dengan orang-orang yang ya apa ya, yang tidak mengenal Tuhan. Biarlah kita membatasi pergaulan kita dengan orang-orang yang bersekutu dengan Tuhan, karena pergaulan yang buruk itu merusak kebiasaan baik. Tapi kalau kita mau bertobat, maka kita harus memisahkan diri dari teman-teman yang tidak takut akan Tuhan. Kenapa saudara? Karena itu akan membuat iman kita itu ya goyah dan luntur. Makanya ya pemazmur berkata, aku bersekutu dengan semua orang yang takut kepadamu dan dengan orang-orang yang berpegang pada titah-titahmu. Ya, jangan bergaul dengan orang-orang yang mengajak kita menjadi rusak. Kita tidak boleh memusuhi orang-orang yang belum bertobat, tapi jangan bergaul. Memusuhi tidak, tapi bergaul juga jangan. Ya, artinya terlalu dekat sehingga mempengaruhi hidup kita. Ya, kalau ngajak kita dugem, ngajak kita judi, ngajak kita melakukan hal-hal yang tidak berkenan, maka harus dibatasi. Saudara harus berani berkata tidak, tetapi doakan mereka, jangan membenci mereka. Ya, ayat 64, bumi penuh dengan kasih setiamu ya Tuhan, ajarkanlah ketetapan-ketetapanmu kepadaku. Ayat 65, kebajikan telah kau lakukan kepada hambamu, ya Tuhan, sesuai dengan firman-Mu. Kebajikan, kemurahan, berkat Tuhan mengalir dalam hidup kita sesuai dengan firman Tuhan yang kita imani. Karena itu saudara jangan pernah berhenti untuk berharap, percaya dan berserah kepada Tuhan sesuai dengan firman Tuhan. Karena seberapa jauh kita menghormati firman Tuhan, sedemikian itu juga Tuhan memberkati hidup kita. Ya, jangan pernah menolak Tuhan, jangan pernah jauh dari Tuhan, karena Dia Tuhan yang tidak pernah meninggalkan kita dan Dia akan selalu ya memegang kendali atas hidup kita. Karena itu tetaplah percaya dan tetaplah berharap kepada Tuhan, supaya iman kita boleh semakin terus dibangkitkan bersama dengan Dia. Mari kita tundukkan kepala saudara, kita satukan hati, kita berdoa. Terima kasih Bapa, kami mengucap syukur buat malam ini firman-Mu kembali mengingatkan kami untuk kami bersekutu dengan firman Tuhan, untuk kami percaya pada firman Tuhan, untuk kami tidak digoyahkan, karena hukum-hukum dan firman-Mu itulah yang sungguh menguatkan hidup kami. Terima kasih Bapa, berkati setiap anak-anak-Mu yang hari-hari ini terus setia mencari Engkau. Tuhan, tolong Bapak kuatkan kami dan biarlah kami teguh berpegang pada firman Tuhan. Yang sedang ada dalam masalah Tuhan, hutang piutang, keuangan, Tuhan turut bekerja. Pegang kendali atas hidup kami dan tolong kami Tuhan agar hidup kami tidak tergoyahkan. Tapi kami mau sungguh-sungguh percaya kepada Tuhan. Tuhan juga memberkati setiap anak-anak-Mu Bapa, setiap mereka yang terus setia kepadamu, yang berharap Tuhan dalam kehidupan mereka yang sedang mencari pekerjaan, yang kehilangan pekerjaan, Tuhan turut bekerja, yang ingin menjual aset supaya semua masalahnya selesai, Tuhan juga turut bekerja. Kami berdoa Tuhan, kami percaya tidak ada perkara yang mustahil bagi orang-orang yang sungguh-sungguh berpegang pada firman Tuhan. Berkati setiap mereka yang sedang terbaring sakit di rumah atau di rumah sakit malam ini. Dalam nama Yesus kami minta kesembuhan. Dalam kelemahan kami, biarlah kuasa Tuhan menjadi sempurna. Ampuni dosa pelanggaran kami dan mampukan kami untuk terus hidup di dalam perkenan-Mu ya Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus, berkati setiap anak-anak-Mu Bapa, mereka yang terus mencari wajah-Mu.
Tuhan jangan pernah tinggalkan dan berikan kami kekuatan senantiasa. Berkati juga setiap mereka yang rindu keluar dari ikatan-ikatan dosa. Tuhan juga beri kekuatan untuk terus berjuang. Berkati Bapa setiap mereka yang merindukan pemulihan dalam keluarga rumah tangga. Suami-suami dipulihkan, bertobat, istri, anak-anak dipulihkan dan bertobat. Supaya hidup kami boleh senantiasa menjadi berkat. Tuhan juga memberkati untuk setiap mereka Tuhan yang rindu punya keturunan, dibukakan kandungan yang tertutup di dalam nama Tuhan Yesus. Kami mengangkat tangan buat bangsa dan negara kami Indonesia. Lawatan Tuhan tercurah bagi Indonesia. Biarlah anugerah-Mu melimpah Tuhan sehingga Indonesia boleh menjadi negara yang diberkati oleh Tuhan. Hujan pertobatan tercurah dari Sabang sampai Merauke. Orang-orang bertobat dan meninggalkan dosa dan hidup menghormati Tuhan. Berkati bangsa dan negara kami, pemerintahannya, Bapak Presiden Pak Prabowo, Gibran, seluruh jajaran kabinet yang ada, roh takut akan Tuhan turun buat bangsa ini. Dan biarlah semua keputusan berdasarkan atas takut akan Tuhan. Dijauhkan bangsa kami Tuhan dari segala hal-hal yang dapat menghancurkan bangsa ini, dari segala pemberontakan, dari kerusuhan, murka Allah. Tuhan dalam nama Yesus halaukan anugerah-Mu melimpah buat bangsa kami Tuhan. Berkati juga semua bangsa-bangsa di 5 benua, Asia, Afrika, Amerika, Eropa, Australia. Lawatan Tuhan tercurah bagi semua bangsa-bangsa, terutama negara-negara Timur Tengah yang sedang berperang. Biarlah Tuhan juga memulihkan kembali, berikan kesempatan sebelum Tuhan datang kali kedua untuk kami semua boleh bertobat hidup dalam jalan-jalan Tuhan. Terima kasih Bapa. Mari buka hati dan tanganmu saudara, terimalah kiranya berkat, rahmat, anugerah dari Allah Bapa, cinta kasih dari Tuhan Yesus Kristus, penyertaan Roh Kudus turun atas hidup kita semua mulai hari ini. Bahkan sampai kali yang kedua Tuhan Yesus datang kembali menjemput setiap kita. Nama kita tercatat di dalam kitab kehidupan, dalam nama Tuhan Yesus yang percaya diberkati Tuhan. Katakan bersama, amin, amin, amin. Tuhan Yesus memberkati saudara, shalom dan Immanuel. Kau yang pegang tanganku, Kau yang sentuh hatiku, selamanya ku cinta Kau, Yesus, selamanya ku menyembah-Mu. Kau yang pegang sentuh hatiku, selama